Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alfiana Muasin. Di sini saya akan menganalisis tentang kasus pelanggaran hak cipta. Nah, di era digital seperti sekarang, kreativitas bisa dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Musik, film, tulisan, dan karya seni lainnya bisa dinikmati dengan hanya satu klik saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada tantangan besar pelanggaran hak cipta. Banyak karya yang digunakan tanpa izin, tanpa penghargaan terhadap penciptanya. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran hak cipta terhadap lagu Pelangi di Ujung Senja, karya seorang musisi muda bernama Rina. Lagu ini digunakan dalam sebuah iklan komersial tanpa seizin sang pencipta. Bagaimana hak cipta dilanggar? Apa hak yang seharusnya dilindungi? Dan langkah hukum apa yang bisa diambil oleh pencipta karya? Mari kita bahas lebih dalam analisis kasus hak cipta berikut ini. Nah, kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh Rina bermula ketika lagunya yang berjudul Pelangi di Ujung Senja digunakan dalam sebuah iklan produk minuman tanpa memperoleh izin dari dirinya sebagai pencipta. Nah, dalam ranah hukum kekayaan intelektual, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan karyanya. Oleh karena itu, setiap penggunaan karya cipta yang dilakukan tanpa izin, baik untuk keperluan komersial maupun non-komersial, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, perusahaan iklan telah melanggar hak moral Rina, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan karyanya. Selain itu, perusahaan juga melanggar hak ekonomi Rina yang berhubungan dengan hak mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya tersebut. Meskipun perusahaan melakukan sedikit modifikasi pada lagu, perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi dan identitas lagu asli, sehingga tetap termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Rina sebagai pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan tersebut. Tuntutan tersebut dapat berupa ganti rugi atas kerugian material maupun imaterial, serta permintaan untuk menghentikan penggunaan lagunya secara komersial. Selain upaya perdata dalam kondisi tertentu di mana pelanggaran dianggap berat dan merugikan secara signifikan, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara. Dalam upaya penyelesaian sengketa, Rina memiliki beberapa opsi, di antaranya adalah mengajukan negosiasi atau mediasi terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian damai. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, jalur litigasi melalui pengadilan perdata menjadi langkah yang sah dan diatur oleh hukum. Melalui pengadilan, Rina dapat memperjuangkan haknya serta memperoleh keadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap karyanya. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan perusahaan iklan dalam menggunakan lagu tanpa izin jelas merupakan pelanggaran hak cipta. Dan langkah hukum yang ditempuh oleh Rina merupakan tindakan yang tepat untuk melindungi haknya sebagai pencipta karya seni. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.